Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan kuliah kita yang kuliah ke-12. Kuliah ke-12 ini saya akan membahas tentang alat ukur linear tidak langsung. Ada blok ukur nantinya. Terus saya akan bahas tentang kaliber batas, dan yang terakhir adalah konsep statistika dalam pengukuran teknik. Oke ya. Oke, langsung saja. Alat ukur linear tidak langsung. Alat ukur minggu lalu kita bahas alat ukur linear langsung. Apa saja? Ada mistar ukur, ada jangka sorong, dan ada mikrometer. Nah, hari ini kita akan bahas tentang alat ukur linear tidak langsung. Alat ukur linear tidak langsung memakai dua jenis alat ukur. Ada alat ukur standar dan alat ukur standar, alat ukur pembanding. Jadi ada alat ukur standar dan alat ukur pembanding. Alat ukur standar apa saja? Ada blok ukur, ada batang ukur, ada kaliber induk tinggi. Sedangkan alat ukur pembanding ada jam ukur, ada jam ukur tes, dan ada pembanding atau komparator. Oke. Jadi kita alat ukur linear tidak langsung dibagi menjadi dua. Ada alat ukur standar. Apa sih alat ukur standar ya? Namanya juga standar, berarti itu dia sangat-sangat teliti atau rujukan. Ya, kalau kita misalnya mau memvalidasi atau kita mau meyakinkan alat ukur kita benar, kita harus bandingkan dengan alat ukur standar, ya. Terus kemudian ada alat ukur pembanding, ya, tugasnya cuma membandingkan. Ada jam ukur tes, dan ada pembanding atau komparator. Nah, spesifik saya akan bahas tentang blok ukur. Jadi salah satu alat ukur standar. Apa itu blok ukur? Blok ukur merupakan alat ukur standar, mempunyai satu ukuran tertentu. Mempunyai dua permukaan yang sejajar, halus, dan rata. Jadi nanti mungkin gambarnya seperti ini. Jadi blok ukur itu mungkin ini ya, macam-macam. Ya, ukurannya macam-macam. Dia permukaannya halus dan rata. Jadi misalnya ini satu blok ukur, dia halus ya, dan rata. Oke. Dapat disusun dan dilekatkan dengan kuat. Jadi antara satu blok ukur dan blok lain, ini misalnya blok ukur yang ini, kita bisa eratkan atau disusun. Oke. Nah, blok ukur itu dapat melekat dengan kuat. Jadi gini, biasanya dilekatkan set, dia melekat antara satu dengan yang lain. Tahan aus, tahan korosi, dan kestabilan dimensi yang baik. Ini tahan aus, tahan korosi. Karena apa? Ya namanya juga alat ukur standar ya. Tersedia dalam satu set. Jadi nanti ini dalam satu set. Mungkin ini satu set. Isinya nanti ada beberapa ya. Ada beberapa. Ada yang isinya 27, ada yang 33, ada yang isinya 27, ada yang 33, sampai ada yang 112. Jadi ini blok-blok ya, nanti isinya ada yang sampai 112. Nanti disusun. Cara pemakaiannya, nah, blok ukur ini harus bersih, hindari panas, dipasang dan dilepas dengan cara menggeser. Oke. Contohnya ini ya. Ini yang isi 112. Nanti isinya 112. Oke ya.
seperti itu. Nah, ini misalnya ya 112. Apa saja isinya yang 112 itu? Misalnya ini, yang ketebalannya 1001 sampai 1009 kan gini. 1,001 mm sampai dengan 1,009 mm. Ini yang di 112 ya kita bahas ya. Berarti berapa itu? Isinya 9 kan? Jadi kalau saya tulis berarti 1,001, 1,002 sampai 1,009. Jadi berapa jumlahnya? 9. Oke. Terus yang kedua, yang ketebalannya 1,001. Ini 3 angka di belakang koma Ibu. 1,01 ya. 2 angka di belakang. 1,02, 1,03 sampai berapa? 1,49. Jadi berapa isinya? 49 kan? Anda bisa bandingkan ketebalan 1,001 mm dengan 1,01. Sangat-sangat beda ya, beda. Tapi beda. Tapi bloknya berbeda antara blok 101 dengan 1,01. Bloknya beda. Tapi ya ketebalannya hampir sama ya. Bedanya cuma 0,001 ya. Terus kemudian ya, jadi ini ketebalan ya. Kalau saya bahas tadi itu jadi kalau misalnya ini ya, tebalnya ini sekian, tebalnya ini sekian. Misalnya ini 1,001, ini ketebalannya 1,01 dan seterusnya. Terus kemudian ada yang 1,5, tebalannya 1,5 ini mungkin bisa dirasakan, diraba. Ada yang ini naik 0,5 ya. Ini 2. Terus 2,5. Terus naik berapa lagi? 3 sampai 49. Sampai 24,5. Jadi ini jumlahnya berapa? Di sini juga 49. Terus kemudian ada yang 4 biji, ada yang 25. Kelihatan nggak sih? Di sini aja ya. Ada yang 25. Ada yang 25. Ada yang 50. Ada yang 75. Sampai ada yang 100 dan 100. Jadi ada 4. Terus ada yang 1 biji, yang ini 1,005. Jadi 1,005 ada 2, ada di sini, ada juga di sini 1. 1,005 di sini. Jadi ada 1. Jadi totalnya ada 112 dengan ketebalan yang berbeda-beda. Jadi ini adalah blok ukur. Paham ya? Nah, ini yang harus kita susun. Kita susun nanti menjadi alat ukur standar. Misalnya kita mau menyusun atau susunlah blok ukur, contoh ya. Contoh hapus ya, hafal aja ya. Susunlah blok ukur dengan panjang 58. Susunlah blok ukur dengan panjang 58,975. Bagaimana caranya? Tadi kita punya berapa aja sih? Lupa ya. Tadi kita punya berapa tadi? 1,005 sampai 1,001 sampai 1,009. Terus kemudian 1,01 sampai 1,009.
49. Kita punya lagi berapa? Kita punya lagi 1,5 2 sampai 2,5 ini sampai 24,5. Terus kita punya lagi 25, 50, 75 dan 100. Dan terakhir kita punya 1,0051 buah. Nah, sekarang kita mau susun. Ini kan tadi isinya ada 9. Ini ada isinya ada 49. Ini isinya ada 49. Ini ada 4, ini 1. 112. Sekarang kita mau susun. Nah, prinsipnya adalah pilihlah yang paling sedikit. Maksudnya kita mau milih ini yang paling sedikit sehingga tingginya sekian atau panjangnya sekian. Pertama-tama kita ambil yang paling kecil. Tentunya kita ambil yang terakhirnya 5. Jadi kita ambil 1,005. Ada kan? Bisa dari sini, bisa juga dari sini. Jadi 1,005 itu ada 2. Dari sini ada 1 biji, di sini ada 9. Nah, kita ambil 1. Jadi kita ambil 1 ya. Misalnya ini 1,005. Kita ambil 1 biji. Yang ini ya. Ini blok ya, blok ukur. Sisanya tinggal berapa? Sisanya tinggal kita hitung berapa? 57,970 kan. Terus kemudian kira-kira kita ambil blok berapa lagi? Sekarang saya mau ambil blok kira-kira yang 1,97 ada nggak? Kan nggak ada. Yang ada 1 sampai 1,49. 97 nggak ada. Jadi kita bisa ambil 1, berapa? Ini blok yang pertama ya. 1,47 saya mau ambil. Jadi sisanya 56,50 kan. Ini blok yang kedua. Yang ini. Sisanya ini. Terus mana lagi yang bisa saya ambil? Saya mau ambil 6,5 ada nggak? Oh, ada di sini. 6,5 ada di sini. Di sini ada 6,5 kan? Nah, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. Di sini ada 6,5. Saya ambil 6,5. Ini satu blok lagi. Ini satu blok. Jadi sisanya tinggal 50. Sekarang 50 ada nggak? Ada. Di sini ada nih. Saya ambil blok terakhir 50. Jadi 0 terakhir. Ini blok yang 50. Jadi ada 4 blok yang saya bisa susun sehingga mendapatkan ketinggian atau panjang 50 berapa tadi? 58,975. Yang mana saja? Misalnya tadi ada yang blok 1,05 ini ya, blok 1,005. Terus ada 1,47 ini ya, 1,47. Terus ini 6,5. Dan ini adalah yang 50. Ini blok 50, ini yang blok 65, ini yang blok 1. Jadi ini jadi panjangnya ini adalah 58,975. Jadi panjangnya ini adalah
58,975 blok ukur. Nah, ini adalah alat ukur standar. Jadi ini sangat-sangat presisi. Ya kalau misalnya ada alat ukur Anda bandingkan, Anda ukur kalau misalnya ini enggak di 58,975 berarti alat ukurnya dipertanyakan karena ini alat ukur standar. Pertanyaannya, Pak, boleh nggak misalnya saya kombinasi yang lain? Boleh. Ya. Boleh, tapi yang paling ideal adalah yang minimal. Kenapa yang paling ideal yang minimal? Karena ini kan mekanismenya, misalnya ini ada 4 balok, ini kan disusun ya, 1 sampai 4. Nah, ada 4 tingkat. Nah, semakin banyak, tadi kalau misalnya Pak saya mau 10 boleh nggak? Tapi nanti hasilnya sama, ya nggak apa-apa. Tapi potensi ini kan disusun nih, sehingga potensi untuk kesalahan itu sangat besar. Semakin banyak potensi salahnya banyak. Apa itu potensi kesalahan? Karena jangan sampai Anda pada saat Anda nyusun di sini masih ada nggak rapat. Ini ada gelembung udara, ini sangat mempengaruhi. Ini ada kotoran, sangat mempengaruhi dan seterusnya. Bayangkan 1,005 mili, ya kan? Di sini ada kotoran sedikit, pasti nggak akan benar ukurannya. Jadi semakin sedikit blok ukur, potensi kesalahannya semakin potensi kesalahannya semakin kecil. Semakin banyak, semakin besar. Kan ini bisa saja, ya. Ini saya mau misalnya 20 kan di sini ada. Ya. Misalnya 25, ini kan bisa ya. Misalnya ini 25 dipecah, ya kan ini 1. 25-nya itu bisa diambil dari 20 dengan 5. 20 dan 5. 20 di mana? Kan di sini ada 20 yang naik setengah-setengah. 5 di mana? Di sini ada. Jadi kombinasi misalnya 1,05, 1,47, 6,5, terus kemudian 2,5, 20 dan 5 itu bisa. Tapi kan semakin banyak nih, potensi kesalahannya semakin banyak. Oke? Nah, itu caranya untuk menyusun blok ukur. Sekali lagi, blok ukur itu adalah alat ukur standar. Oke, saya akan lanjutkan kuliah konsep statistik dalam pengukuran teknik. Oke. Nah, kalau kita melakukan pengukuran, ya, setelah kita melakukan beberapa, misalnya ngukur panjang nih, ngukur lebar laptop. Nah, nanti misalnya 10 kali atau beberapa orang yang mengukur, kita akan mendapatkan data banyak angka dan biasanya bervariasi. Misalnya ukurnya misalnya 35,45, 35,46, 35,35 dan seterusnya. Nanti akan bervariasi. Nah, biasanya kalau banyak pengukuran tentu angka yang didapatkan data bervariasi. Terus kemudian data ini kita harus analisis. Terus kemudian kita baru memberikan kesimpulan. Jadi kalau kita melakukan pengukuran, nanti akan banyak data yang bervariasi. Nanti sebagai seorang sarjana atau mahasiswa teknik industri, kita harus melakukan analisa, terus kemudian kita beri kesimpulan. Contohnya ini. Misalnya seorang mengukur nih, satu orang mengukur 6 kali pengukuran. Misalnya misalnya orang pertama itu 6 kali pengukuran. Yang pertama pengukuran pertama dia dapatkan 6,14 cm. Yang kedua 6,04, yang ketiga 6,43, yang keempat 6,25,
yang keenam, yang kelima 6,44 dan yang terakhir 6,28 dan seterusnya. Nah, tentunya kalau 3 orang yang melakukan, maka kita akan dapatkan berapa? 6 kali 3, 18 data yang berbeda. Nah, kalau kita lihat, kita analisis sederhana, kita dapatkan bahwa yang kita temui adalah 6, titik. 6-nya sama, tapi angka di belakang komanya bervariasi. Nah, apa yang kita harus lakukan? Kita harus melakukan apa? Analisis. Analisisnya bermacam-macam. Bisa menggunakan tools statistik. Apa saja yang Anda sudah dapatkan? Statistik misalnya rata-rata. Pasti biasanya rata-rata. Nah, kalau kita rata-ratakan, tahu rata-rata ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini dibagi 6. Maka kita akan dapatkan rata-ratanya 6,24. Data yang kedua, yang orang yang kedua tadi, ini juga kita rata-ratakan. Kita dapatkan, Anda coba rata-ratakan 6,24. Yang ketiga dirata-ratakan juga 6,20. Artinya apa? Kalau kita menggunakan rata-rata, kita akan dapatkan, kita bisa berkesimpulan bahwa pengukuran orang pertama dan orang kedua sama, tapi berbeda dengan orang yang ketiga. Karena ini rata-rata 6,24, rata-rata 6,24, ini rata-rata 6,20. Berarti pengukuran yang orang pertama dan orang kedua sama, tapi berbeda dengan orang ketiga. Nah, itu metode rata-rata. Bagaimana kalau kita yang pakai bukan rata-rata, range? Apa itu range? Pengurangan nilai maksimal dikurang nilai minimal. Kalau kita lihat data yang pertama, berapa range-nya? Yang paling tinggi 6,44. Yang paling rendah 6,04. Jadi berapa? 0,4. Ini 0, range-nya 0,4. Data yang kedua, Anda bisa hitung juga 0,06 dan ini 0,4. Artinya apa? Artinya apa? Kalau kita menggunakan statistika range, metode range, menggunakan range, maka yang sama adalah pengukuran yang pertama sama dengan pengukuran yang ketiga, tapi berbeda dengan yang kedua. Jadi, dengan menggunakan metode yang berbeda, kesimpulannya bisa berbeda. Mana yang benar, Pak? Ya benar semuanya. Ya kalau Anda gunakan ini, ya benar. Kalau Anda gunakan ini, benar. Makanya nanti dalam pelajaran statistika, Anda akan diberikan besaran rata-rata, range, distribusi, dan lain sebagainya. Dan itu dipakai sebagai tools untuk melakukan analisis terhadap pengukuran yang dilakukan. Jadi pentingnya statistik bagi pengukuran untuk menganalisis hasil pengukuran kita sebelum kita menarik kesimpulan. Mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.